Shalom. Selamat malam Bapak Ibu delegasi Tuhan Yesus Kristus, maupun yang ada di rumah Tuhan, maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Ada sukacita pada malam hari ini Bapak Ibu delegasi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan membuka ibadah kita, ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata kunaikan syukur padamu, dan sesudah pujian ini saya serahkan pada Ibu Gembala untuk melakukan doa pembukaan. Kunaikan syukur padamu Yesus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur oleh Engkau Allah yang setia, yang sudah menyertai kami sepanjang hari. Dan pada malam ini Tuhan kami bersama-sama di rumah-Mu Tuhan, bahkan di rumah sidang jemaat Tuhan masing-masing yang saat ini ada bersama-sama Tuhan.
kami beribadah dan menghinakan nama Tuhan. Suatu Bapa kami serahkan seluruh jalan kebaktian kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan. Biarlah Engkau tidak tuntun kami semua dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semua terjadi di dalam nama Bapa, Anak serta pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbuka. Tuhan Yesus memberkati. Kita masih memuji Tuhan dengan satu pujian lagi yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidup dan seterusnya. Kita tetap bersyukur, terima kasih pada Tuhan Yesus karena begitu baik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya sampai saat ini, detik ini kita boleh merasakan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita akan ujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus kasih setiamu. Walaupun dalam kondisi kita mengalami masalah, tantangan dalam kehidupan kita bersyukur. Kita mau terima kasih kepada Tuhan Yesus lewat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Kita masih memuji Tuhan lagi dengan pujian Bapak Ibu. Pujian ini yang berkata, di hidupku ada sobat yang setia. Ada Tuhan Yesus yang setia di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita mau merasakan itu Tuhan. Begitu banyak berkat yang begitu luar biasa yang kita menikmati sampai detik ini. Kita akan menjalani sampai hari sendiri. Kita akan menjalani ini dengan penuh sukacita, dengan semangat, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita.
Tuhan kita, Dia adalah juru selamat kita. Dia tetap menjadi sobat kita yang setia selalu. Bapak yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Peter Mana. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, Bapak Engkau baik. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, betul-betul hati kita naik pada Tuhan dan membuka hati kita kepada Tuhan. Kita mau mendengar seruan Tuhan lewat firman-Nya. Firman-Nya adalah kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk melangkah menempuh hidup ini yang penuh dengan tantangan, masalah, sakit, penyakit. Kita datang kepada Tuhan lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Kita berdoa. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini Tuhan. Kami diberikan waktu untuk kembali bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuduskan kami, ampuni akan segala dosa dan salah kami ya Bapa. Dan biarlah Engkau layakkan kami untuk mendengarkan, menerima firman-Mu pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, pimpin kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami setiap firman yang kami dengar. Khususnya hamba yang akan menyampaikan, biar dalam kelemahan dan ketidakmampuan hamba, Roh Kuduslah yang memampukan hamba untuk menyampaikan firman ini kepada kami semua pada malam hari ini. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Iya, di malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5. Kita akan membaca hanya satu ayat. 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Baik yang ada di gereja, baik ada yang di rumah, maupun dimanapun berada yang tidak mendengarkan siaran pada malam hari ini. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Ya, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Satu firman Tuhan yang sangat singkat, ya, tetapi sangat menegur. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita di tengah-tengah dunia ini, janganlah kita berleha-leha. Ya. Kita boleh menerima suatu pengharapan yang kekal. Pengharapan kepada Yesus Kristus akan keselamatan dan hidup yang kekal. Tetapi perlu diingat bahwa keselamatan yang diberikan itu memang secara cuma-cuma kita terima. Tetapi setiap orang, anak-anak Tuhan yang menerima karya keselamatan itu,
janji hidup yang kekal itu bukan berarti bahwa dia hidup semaunya selama di tengah-tengah dunia ini. Bukan berarti dia mau hidup, sudahlah, karena ada Yesus, pasti saya ditebus kok. Karena Yesus adalah penuh kasih, udah saya berbuat apa aja menurut kemauan saya. Saya mau berbuat dosa kah ataukah tidak kah? Saya mau hidup dalam dunia ini kah? Itu terserah saya. Karena saya punya Yesus. Saya punya Yesus yang penuh kasih. Saya punya Allah yang selalu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa kita anak-anak Tuhan yang telah memiliki karya keselamatan, telah memiliki jaminan keselamatan, itu bukan berarti bahwa kita hidup santai, kita hidup semaunya kita. Tetapi ingat, kita baca kembali dalam firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ya, ingatlah Bapak Ibu sekalian. Kita menerima karya keselamatan Allah, kita menerima janji kehidupan kekal, bukan berarti bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, ya, untuk menghakimi semua orang, firman Tuhan mengatakan hal seperti itu. Lalu kita yang sudah menerima janji-janji keselamatan itu kita tidak akan diadili. Bukan seperti itu. Tetapi firman mengatakan bahwa kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Baik saya sebagai seorang hamba Tuhan, Ibu Hana sebagai seorang gembala, Ibu Min sebagai orang tua, Sandra, Pak Denny sebagai kepala rumah tangga, Sandra sebagai seorang anak, ya, Vina sebagai ibu rumah tangga, Pak Paulus, Alphonse. Kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya apa? Firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya. Ini merupakan peringatan bagi kita. Ini merupakan warning bagi kita. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti bahwa berdasarkan jaminan itu kita tidak akan diadili. Bukan berarti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan menghadapi tata pengadilan Kristus. Firman Tuhan mengatakan jelas bahwa setiap orang akan diadili sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kehidupan di pengadilan, kehidupan di dunia ini ya, kalau pengadilan itu kan dia hanya mengadili orang-orang yang jahat saja. Setiap orang yang masuk dalam pengadilan, itu pasti kita tahu ada suatu kasus atau suatu kejahatan yang dia lakukan. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengatakan bahwa semua orang akan menghadapi tata pengadilan Kristus. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Jadi bukan saja orang jahat yang akan diadili, bukan hanya orang yang berbuat jahat, berbuat dosa yang akan dihakimi. Tetapi kita pun orang-orang yang benar, ya. Mungkin aja kita mengklaim diri kita orang benar, ya. Orang-orang benar pun di hadapan Tuhan tetap akan diadili. Kita ingat bahwa ada perumpamaan tentang talenta. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan talenta. Ada yang menerima 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Nah, di saat penghakiman itulah, di saat kita menghadap tata pengadilan Kristus itulah, kita akan mempertanggungjawabkannya. Itu berhubungan sekali dengan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan firman Tuhan ini pun tertulis dalam Ibrani 4 ayat 13. Di sana dikatakan bahwa dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Kristus,
Hidup dalam Kristus bukan hanya berpikir tentang berkat. Hidup di dalam Kristus bukan hanya kita berpikir tentang tuntunan Kristus dalam hidup kita. Hidup dalam Kristus bukan berarti Tuhan memberkati saya. Tetapi hidup dalam Kristus berarti kita juga siap untuk diadili. Kita juga harus siap bertanggung jawab terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan banyak orang Kristen beranggapan seperti apa yang sudah saya sampaikan sejak awal. Bahwa kehidupan dalam Kristus itu mudah. Sebab Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah menderita di kayu salib buat saya. Ada jaminan keselamatan. Udahlah, kita hidup menurut dunia ini saja. Semaunya kita. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa di akhir kehidupan nanti kita semua akan diadili. Kita semua tidak ada yang tidak terkecuali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan diadili berdasarkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dalam Roma 2, kita buka bersama-sama. Roma 2 ayat 6 sampai 10. Roma 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Sudah buka semua ya? Saya akan membacakan buat kita semua. Roma 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Itu untuk orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya. Kemudian ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya, demikianlah firman Tuhan yang mengatakan hal yang sama. Bahwa setiap perbuatan kita, kita akan mempertanggungjawabkan itu. Dan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ingatlah bahwa hidup di dunia ini bukan masalah hidup, kita hidup dalam berkat Tuhan. Bukan hanya itu. Kita hidup dalam sukacita, bukan hanya itu. Tetapi ada pertanggungjawaban yang harus kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu yang terkasih, termasuk saya pribadi, bahwa kita harus menilai hidup kita, mengoreksi hidup kita. Apakah sampai dengan saat ini kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita sudah mengembangkan talenta-talenta, karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk membantu mengasihi sesama? Karena ketika pengadilan nanti Tuhan akan berkata, Peter, aku memberikan engkau karunia bisa bernyanyi. Tapi kenapa engkau tidak melayani aku selama engkau hidup? Engkau tidak mempergunakan suaramu itu yang bagus untuk bernyanyi kepadaku. Atau mungkin kepada Alphonse, saat ini Tuhan sangat senang karena ketika pengadilan nanti Tuhan berkata, Alphonse, saya telah memberikan engkau talenta sebagai pemain musik dan engkau mempergunakan talenta itu untuk melayaniku. Aku mengasihimu. Tuhan pasti berkata demikian. Tetapi apa yang terjadi? Apabila Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, Tuhan telah mengaruniakan kemampuan kepada kita, tetapi kita hanya mempergunakan talenta-talenta itu demi kepentingan kita diri sendiri, kita sendiri.
bukan untuk pelayanan kepada Tuhan, bukan untuk membantu sesama manusia. Ingat, termasuk harta kekayaan yang kita miliki. Kemarin saya sempat nonton YouTube. Saya sering kalau lagi banyak pekerjaan ya, saya sering nonton YouTube dan kemudian kemarin saya sempat lihat tentang Baim ya. Baim, dia seorang YouTuber juga. Jadi kalau kita baca, kalau Bapak Ibu buka tentang Baim, dia 2 minggu lalu atau sebulan yang lalu dia dituntut ya sebesar 100 miliar. Kemudian dia seorang Islam loh, dia seorang Muslim. Kemudian dia ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, ya. Di sana dia ketemu dengan pengacara yang orang Medan ya. Saya lupa lagi namanya tuh. Khotma Sitompul ya kalau tidak salah. Nah, di situ jelas bahwa saya senang dengan Pak Khotma ini. Dia menyampaikan pesan-pesan kepada Baim bahwa kalau kamu mau menjadi orang yang berhasil, ya, kamu menjadi orang yang berhasil, maka kamu harus rajin memberi. Tapi kalau kamu mau menjadi orang miskin, pelitlah seumur hidupmu. Ya, dia katakan seperti itu. Ada nilai-nilai Kristiani yang dia sampaikan kepada Baim. Dan kalau kita lihat YouTube-nya itu, dia tunjukkan Bible. Inilah konsep, inilah dasar hidup saya. Jadi apa? Dia berpesan bahwa selama kita hidup, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, harus kita bisa memberkati orang-orang yang tidak mampu. Memberkati orang-orang di sekitar kita. Termasuk membelah keadilan. Dan itu adalah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan kita pada malam hari ini. Jadi kita semua orang akan menghadap tata pengadilan Kristus. Dan kita akan diadili sesuai dengan kehidupan kita, baik ataupun jahat. Nah, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu yang terkasih setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama adalah hiduplah takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, itu akan membentuk pribadi kita yang taat kepada Tuhan. Ya, sudah pasti. Misalnya kita takut kepada seseorang, kita pasti taat kepada dia. Kita tidak akan punya hati untuk memberontak. Ketika kita takut akan seseorang, kita tidak akan membelot daripada dia. Justru kita akan terus taat kepada dia. Lakukanlah itu kepada Tuhan. Milikilah rasa takut kepada Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka akan terbentuk pribadi yang taat kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka akan membentuk pribadi kita yang taat kepada Tuhan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, kita harus berani meninggalkan manusia yang lama dan hidup mengenakan manusia yang baru. Itu sudah pasti. Yang benar saja dihakimi pada saatnya, apalagi yang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus siap untuk meninggalkan manusia kita yang lama dan hidup mengenakan manusia hidup yang baru. Mengenakan manusia yang baru. Dari cara berpikir kita, dari pola hidup kita, dari gaya hidup kita, semuanya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah kita menyimpan amarah. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat lebih jelas itu ada dalam Efesus 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-32 ya. Di sana tertulis bahwa bagaimana kita meninggalkan manusia kita yang lama dan mengenakan manusia kita yang baru.
Saya akan membaca sampai ayat keempat, 24 aja buat kita pada malam hari ini. Efesus 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau ayat seterusnya dia mau mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang apa saja yang harus kita tinggalkan. Jangan berdusta, jangan simpan amarah, ya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuka kesempatan kepada iblis untuk menguasai kita. Jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor dari mulut kita, dan seterusnya. Itulah manusia kita yang lama. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Kita wajib dan harus mengenakan manusia yang baru. Kita harus memiliki pola hidup yang baru, gaya hidup yang baru, cara berpikir yang baru bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga atau yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini? Hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita sudah punya hidup takut akan Tuhan, memiliki pribadi yang taat kepada Tuhan, terus kemudian kita mau meninggalkan hidup kita yang lama dan kita mau hidup mengenakan manusia yang baru, menyempurnakan itu semua, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang ditinggalkan kepada kita, kepada Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan bahwa ini dengan bahasa saya, Roh Kuduslah yang akan berjalan bersama dengan kita. Roh Kuduslah akan menuntun hidup kita agar kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi, marilah kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kita mau melakukan 3 hal pada malam hari ini, maka walaupun kita akan menghadap tata pengadilan Kristus, tetapi kita akan dihakimi sebagai orang yang berbuat baik. Bukan kita diadili sebagai orang yang berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mau mengoreksi diri kita kembali, mau mengingatkan kita kembali, menyegarkan pikiran kita kembali, agar kita hidup di tengah-tengah dunia ini seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, kemudian hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika pengadilan nanti, kita akan bersama dengan Kristus untuk hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mau mengingatkan kita kembali, mau menasihati kami semua Tuhan pada malam hari ini, bahwa semua orang, termasuk anak-anak Tuhan, akan menghadapi pengadilan bersama dengan Engkau, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena itu ya Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, taat melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama dan mengenakan hidup kami yang baru bersama dengan Kristus. Dan kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini tertanam terus dalam kehidupan kami. Sehingga bukan saat ini saja Bapa ketika kami bertemu,
Tetapi sebentar nanti ketika kami berpisah, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini terus terekam dan terus teringat dalam kehidupan memori kami selama kami hidup. Agar kami selalu berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika pengadilan yang terakhir nanti Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh hidup dalam perbuatan kami yang benar, dan boleh hidup bersama dengan Kristus di tengah-tengah surga. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Bapak kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami jemaat maupun yang ada di rumah Tuhan, maupun yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dan mengingatkan kita kembali untuk kita boleh tinggalkan hidup yang lama dan kita boleh membuka lembaran baru, hidup yang baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak kita atas firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Tuhan Yesus memberkati pelayanan pekerjaan maupun keluarganya. Kita sambut firman Tuhan yang satu siang yang berkata melayani, dan disambut dengan saya mau iring Yesus. Inilah sebagai pujian yang kita bawakan pada Tuhan, dan sebagai doa kita bahwa kita mau melayani sesuai karunia Tuhan ada pada Bapak Ibu dan saya. Tuhan sudah berikan yang cuma-cuma. Kita mau menggunakan itu untuk melayani Tuhan. Kita akan pujian melayani.
dalam pengakuan kita pada Yesus. Kita akan masuk dalam doa, pokok-pokok doa. Pokok-pokok doa ini kita akan doa bersama. Kita doakan, kita mengucap syukur buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan sudah menolong Bapak Ibu dan saya dari pagi sampai pada malam hari ini. Sepekan kita melewati semua dengan baik, mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan kita juga meminta ampun pada Tuhan yang mana selama ini kita sudah buat kesalahan dari pagi sampai pada petang malam hari ini, perkataan tutur kata kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyenangkan sesama kita, terlebih suami, istri, dan anak-anak kita. Kita minta ampun supaya doa pergumulan kita pada malam hari ini Tuhan bisa mendengar, tidak menjadi penghalang perbuatan kesalahan kita, dosa kita tidak menjadi penghalang bagi doa kita pada malam hari ini. Dan doa untuk pelayanan gereja kasih, majelis yang ada, terutama Ibu Gembala, kita doakan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Gembala untuk mimpi jemaat Gasi, membawa jemaat Gasi ke jalan yang benar, dan pelayanan hamba Tuhan di luar jemaat gereja Gasi. Kita doakan supaya Tuhan Yesus selalu menjaga, menemani Ibu Gembala, berikan dia kekuatan, kemampuan untuk melayani umat Tuhan. Berdoa supaya kendaraan yang hamba Tuhan mengendarai motor maupun kendaraan mobil, Tuhan lindungi dalam perjalanan. Jemaat Tuhan, kita doakan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Bisa kita menghadapi virus corona ini, biarlah jemaat Tuhan tetap kuat, iman percaya pada Yesus. Bahwa kita tidak boleh takut, jemaat Tuhan tetap kuat beriman pada Yesus. Dan Tuhan, kita berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kita doakan Bapak Agung, Bapak Yosef yang sedang sakit. Kita doakan supaya Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan pemulihan bagi Bapak Yosef. Dan mungkin ada jemaat yang sakit, kita doakan supaya Tuhan juga menyembuhkan jemaat-jemaat yang sedang sakit, yang kekurangan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan kita juga doakan untuk anak-anak kita sementara yang sudah buka sekolah, kita doakan sekolah di rumah. Tuhan berikan kekuatan, semangat bagi mereka untuk belajar di rumah. Yang kuliah, kita doakan juga mereka tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Kita doakan juga untuk pemerintahan kita, Bapak Jokowi, Presiden. Kita doakan semoga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi Bapak Jokowi untuk mengatur bangsa dan negara kita ini. Kita doakan menteri yang ada maupun aparat yang ada, keamanan, memberikan semangat, kekuatan bagi mereka juga untuk menjaga keamanan bangsa ini, terutama kota Jakarta, Indonesia ini. Kita doakan juga untuk Bapak Gubernur yang ada, RT, RW. Kita doakan supaya dalam lingkungan kita juga, mereka juga menjadi seorang RT yang betul-betul jujur, dan kita tetap setia. Kita yang ada dalam lingkungan kita perlu menjadi contoh, menjadi saluran berkah bagi sesama kita. Dan kita doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan,
hamba-hamba Tuhan yang melayani penginjilan di Indonesia ini. Kita doakan supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk mereka mendatangkan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita doakan bersama-sama dan kita juga berdoa untuk masing-masing pribadi kita. Mungkin ada yang kita doakan, kita boleh doakan kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan saya minta untuk Bapak Salko untuk doa syukur dan doa pengampunan. Saya minta kesediaan dari Bapak Salko dan doa jemaat, doa jemaat Ibu Yanti dan doa jemaat. Saya minta izin dari Ibu Yanti dan doa pemerintah, presiden, saya sendiri yang bala, dan doa penutup kami minta kesediaan dari Ibu Gembala untuk mengakhiri, penutup dan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebab itu saya persilakan Bapak Salko untuk bacakan doa ucapan syukur. Mari kita cari tempat untuk kita mau masuk dalam doa. Bagi ibu yang di rumah, kita duduk saja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat malam hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pimpinan, oleh karena pemelihara, oleh karena pertumbuhan Tuhan Yesus, sehingga sampai pada saat malam hari kami ada sebagaimana ada oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu tidak putus-putus, sedang mengucap syukur karena kami kebaikan Tuhan. Pada saat malam hamba berdoa Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan bagi Ibu Gembala, biarlah beri kesehatan Ibu Gembala tetap melayani sidang Jumat sehingga sampai tujuan kata kalian. Tuhan kami berdoa juga buat Bapak Yosef, Tuhan tolong kesehatan kesembuhan Bapak Yosef, supaya minggu ini akan datang kebijakan bersama-sama untuk menuju dengan besar kata Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Tina Sayu yang batuk pilih Tuhan tolong kesehatan bagi Ibu Tina, biar kesehatan ini minggu depan atau bulan depan mereka datang bersama-sama untuk menuju nama Tuhan cepatnya. Tolong berkati juga hamba-hamba yang melayani gereja kita, Bapak Bantang, Bapak Demas, Ibu Gembala, Bapak Demi, Bapak Bisa, Bapak Sebetul, Bapak Sebetul. Berkati juga yang bertugas pada hari Minggu menyampaikan firman Tuhan. Pemimpin WS senior menawarkan persembahan, doa pemain musik pemain sini. Kami berdoa untuk berkati mereka. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di gereja kami pun Tuhan berkati. Walaupun kami berapa orang yang tetap ada, tapi kami tetap ada sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Minta Ibu Yanti untuk doa untuk pelayanan jemaat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang indah kami boleh berkumpul melalui live, melalui via Zoom Tuhan.
Semua itu oleh karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh tetap merasakan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang indah yang kami sudah lakukan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, bahkan kami yang di rumah, yang juga sedang menyaksikan acara ini, kami percaya Tuhan yang akan memberi kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat-Mu, jemaat kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, mungkin ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya jamah setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Khususnya kami datang berdoa buat Bapak Yosef yang sedang sakit saat ini, sedang sakit Tuhan. Biarnya kiranya Tuhan hadir, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan buat Bapak Yosef melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kesembuhan yang daripada Allah Tuhan anugerahkan buat Pak Yosef yang sedang sakit. Kami juga tetap berdoa buat jemaat Tuhan yang lain dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan Engkau berkati juga. Bapa di sorga, kami datang berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan berkati, biarlah kiranya Tuhan senantiasa memelihara, memberkati, jika mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing, apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, usaha yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan buat berhasil, dan di dalamnya Tuhan berkat-berkat Allah boleh kami nikmati di dalam keluarga kami, di dalam pribadi kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami sehingga membuka jalan, sehingga setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan buat berhasil dan boleh mendatangkan berkat yang daripada-Mu Tuhan, dan kami boleh pakai untuk kebutuhan jasmani kami dan terlebih kami pakai untuk kebutuhan rohani. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga, memelihara kami jemaat Gasdi dimanapun kami berada Tuhan. Kasih perlindungan Allah, pertolongan Allah, damai sejahtera, kasih karunia yang daripada Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami jemaat-Mu Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, jemaat Gasdi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, sangat baik dan menyenangkan. Tuhan terima kasih berapa kami yang ada di rumah Tuhan, maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, boleh kuatkan kami melangkah percayakan kepada Yesus. Kami melangkah ke depan, kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya bagi kekebalan di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong Bapak hamba-Mu ini, berikan dia kuat semangat, sukacita dan sejahtera daripada Tuhan bagi hamba-Mu ini. Sebagai seorang batu melayani kami jemaat Tuhan. Tuhan mampukan dia Tuhan, dia sebagai seorang manusia biasa. Dia tidak mampu Tuhan, tapi percaya bahwa Roh Kudus menuntut, memimpin hamba ini Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, dia boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, di mana saja dia berada. Sehingga lewat pelayanan yang membuat jiwa diberangkat Tuhan, apapun rencana hamba-Mu, apapun pergumulan yang Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan, berkati suaminya Tuhan, berkati Bukti, sebagai suami Tuhan berkati Tuhan tahu dia, berkati dalam pekerjaannya, dalam segala usaha apapun dia kerjakan, apapun yang dia rencanakan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Tuhan seluruh kehidupan perjalanan daripada Ibu Gembala kami serahkan tangan Tuhan, majelis yang ada Tuhan memberkati kami semua, perangkap kerjaan gereja Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, satukan hati kami Tuhan Yesus di tengah-tengah COVID ini Tuhan. Tuhan kami tidak setia, tapi Tuhan tahu keberadaan kami. Biarlah Tuhan, Tuhan kami Tuhan, kami tetap setia mengiring Yesus. Kami tetap setia sesuai karunia dan takdir kami untuk melayani Tuhan. Berkati keluarga mengawal di tempat ini Tuhan. Berkati tentang anak, keluarga, Bapak Jemika bersama istri dan anak-anak yang ada di Jonggol, Esther Rani, Alphonse juga Tuhan berkati. Tuhan tolong Bapak lindungi mereka dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan selalu sertai mereka. Jadikanlah mereka menjadi contoh, menjadi seluruh berkat, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kantor yang mereka bekerja, di tengah-tengah masyarakat yang ada Tuhan. Sehingga lewat pelayanan mereka Tuhan membantu jiwa dimenangkan Tuhan.
berkati mereka Tuhan. Apapun mereka pergumulan mereka Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan tahu, Tuhan menjawab seluruh kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk keselamatan Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kasih Tuhan yang tidak sempat hadir Tuhan karena kondisi saat ini Tuhan tidak mengizinkan kami untuk bertemu di tempat ini. Dan kami boleh mendengar firman Tuhan lewat kediaman kami, rumah kami masing-masing Tuhan. Biar urapi kami masing-masing jemaat Tuhan sehingga kami tetap sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Biar ajar kami, ingatkan kami Tuhan lewat firman Tuhan. Kami ingatkan supaya hidup yang lama kami boleh tinggalkan Tuhan. Kami buka lembaran baru, hidup yang baru untuk mengiring Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Kami buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati sesama kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, terlebih Engkau Tuhan. Bantu kami mohon ampuni kami sehingga boleh layak di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah Kudus Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Allah Kudus Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Allah Kudus Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Jemaat Tuhan saat ini Bapa, memberkati kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa dan yang kudus Tuhan, sehingga kami tetap kuat sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Alex Manado, juga Tuhan memberkati dia. Tuhan ingatkan dia kembali Tuhan, bahwa apa yang dia miliki saat ini, apa yang dia dapat saat ini, umur panjang itu adalah berkat Tuhan, itu pemberian Tuhan. Biar Roh Kudus ingatkan Bapak kekasih kami untuk lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ingatkan kami kembali Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang sudah bekerja Tuhan. Ingatkan kami pada malam hari ini Tuhan untuk pemberian berkat Tuhan. Berkat yang kami terima yang begitu luar biasa Tuhan. Ingatkan kami untuk kami tahu untuk kembalikan berkat-Mu Tuhan 10% daripada hasil kerja kami. Sekecil apapun pendapatan kami tetap ingat pemberian hak Tuhan. Kami harus memberi untuk pelayanan di tempat ini, gereja kasih Tuhan. Bapak sekali lagi Roh Kudus berbicara pada kami pada malam hari ini, jemaat Tuhan maupun yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah Tuhan, untuk saling memberi, saling mengasihi satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, menteri yang ada, maupun polisi, keamanan, maupun gubernur yang ada, RT, RW yang dipercayakan untuk mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Bapak Jokowi dipilih untuk menjadi presiden, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau saya Tuhan, mari Bapak Kau bantu dia. Tolong dia Bapak, berikan dia kekuatan, berikan dia semangat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan Bapak Presiden kami untuk melayani bangsa dan negara kami, masyarakat yang ada, bantuan-bantuan yang ada. Terima kasih Tuhan lewat Bapak Presiden Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, mampukan dia Tuhan untuk melakukan segala tugas tanggung jawab dan takut akan Tuhan dan mengasihi dan seluruh masyarakat yang ada di Jakarta, di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarganya, memberkati anak cucunya, memberkati keamanan Bapak polisi ABRI yang ada Tuhan, sehingga mereka boleh menjaga keamanan kota Jakarta ini, Indonesia ini dengan baik. Tuhan, mereka sebagai seorang manusia tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mengutus malaikat surga untuk membantu mereka Tuhan untuk mengamankan kota Jakarta ini Tuhan. Terima kasih sehingga kami anak-anak Tuhan dengan leluasa kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan di mana saja kami berada. Gereja-gereja Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan, memberkati mereka hamba-hamba Tuhan, penginjilan Tuhan di kota besar sampai pada yang terpencil oleh Tuhan.
Bapak Tuhan memberkati. Tuhan tolong mereka, jaga mereka dan hidup mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga lewat pelayanan mereka, lewat penginjilan mereka dapat Tuhan disebarkan, luaskan, dapat Tuhan ditinggikan, diagungkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, sehingga kami tetap selalu berdiri dengan kuat. Iman kami percaya kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Berkati kami pelayan-pelayan yang sudah siap untuk melayani pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kekuatan kemampuan bagi mereka. Berikan mereka takut akan Tuhan. Sesuai kami yang terhadap pada mereka. Mereka mau memberikan itu untuk melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang pada kali kedua. Kami tetap setia melayani Tuhan. Berkati kami yang hadir pada malam hari ini. Berkati Ibu Gembala. Berkati Bapak Denny. Berkati Bapak Paulus. Berkati Bapak Simon. Salto, berkati Sandra, maupun Alsen, Rifani, maupun Adi Alphonse, memberkati Lukas, maupun Theo yang ada juga. Tuhan hamba sendiri, Tuhan memberkati kami. Seluruh umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga mereka, keluarga pribadi, lepas pribadi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar doa kami, Tuhan jawab kami, Tuhan menjawab doa kami pada malam hari ini seturut kehendak-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Sendirikanlah telinga-Mu Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini, doa pribadi kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan dan Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak senang meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memelihara dan melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang sudah ada bagian pada malam hari ini. Hamba-hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin ibadah, mari Engkau berkati. Berkati kami semua Tuhan yang sudah hadir di rumah Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah hadir di mereka masing-masing dan juga dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Hidup kami malam ini kami persembahkan kepada Tuhan. Hidup kami masa depan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah setia yang tidak meninggalkan kami dan senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kasih kami Theo yang berasan giginya melengkap pipinya, Engkau tolong dia, Engkau menjaga, Engkau bertanya kesehatan keluarga sehingga dia menjadi pakai kembalian yang dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih kami semuanya. Kami juga teringat sama berdoa untuk Bapak Siti Ijam yang ada di Kediri, Kau juga bawakan hamba-Mu dalam pekerjaan, Kau lindungi, Kau menjaga dia, tidak apapun yang dikerjakan Kau menjaga dengan baik, dan dalam dia belum merasakan pertolongan perlindungan Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih kami semua. Kami merindu Tuhan, berdoa untuk anak kasih kami Jekin bersama Brian pada anak-anak daripada pembangunannya. Tuhan, mereka sampai Tuhan dibimbing hidup dalam hidup iman daripada Tuhan. Tuhan tolong, biarlah firman pujian yang pernah mereka dengar dan Kau tolong dibuka dalam hati kami. Dan Kau tolong anak kasih Tuhan, anak yang sudah dipersiapkan kepada Tuhan. Mari Tuhan mempertemukan dengan orang tuanya, bahkan berikan mereka percaya kepada Engkau dengan cara Tuhan sendiri. Kami tahu adalah sebagai Tuhan dan kami percaya akan melindungi menjaga dia seperti satu kali Tuhan kedua anak itu berikan kepada Engkau. Percaya Yesus sebagai bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Puji kami berdoa untuk Ibu Sri Tuhan. Dia sudah bekerja setahun Tuhan. Sudah pernah menjaga firman-Mu, sudah pernah memuji Tuhan, sudah pernah mendengar kami Yesus yang menyelamatkan. Sebab Tuhan Kau mau bersama Ibu Sri, jadi teman-teman
dalam hatinya, beri ketidaktenangan dalam hatinya, bagaimana untuk engkau mencari dan engkau wujud melindungi Tuhan. Mereka sudah mengenal Yesus Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kisahkan hati mereka Tuhan, beri ketidaktenangan Tuhan, sehingga mereka boleh kembali kepada engkau, datang kepada engkau bersujud di hadapan Tuhan, mengambil engkau sebagai Tuhan bersama. Terima kasih Bapak Yesus. Puji dengan Andre yang ada di penjara, dan juga tolongnya ya Tuhan, supaya juga beriman kepada sungguh-sungguh Tuhan, yakinkan mereka Tuhan, bahwa Yesus satu-satu yang juru selamat dunia. Bantu Tuhan kami mempersembahkan hidup mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Martin yang ada di Manado Tuhan, juga tolong ya Tuhan, kemudian di kesehatan Tuhan kekuatan, bahwa iman kami dalam pertemuan ya Tuhan, yakinkan ya Tuhan, satu kali kelak mereka akan berkumpul bersama dengan anak-anak Tuhan. Tuhan kami teringat kami berdoa Tuhan, kau di mana dia berada Tuhan, mari kau memisahkan hatinya, beri ketidaktenangan dalam dirinya Tuhan, biar dia juga datang kepada engkau kembali dan bertemu dengan anak-anaknya Tuhan, menjadi tanggung jawab akan sebagai seorang ibu Tuhan. Tuhan mari berdoa kepada Tuhan, cara Tuhan telah pertemukan kami Tuhan dengan pertolongan daripada engkau. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, apapun dalam Tuhan tiada mustahil bagi Tuhan. Suatu Bapak kami serahkan kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan malam hari ini, maksud kita sudah akan pulang ke masing-masing. Pertolongan Tuhan beri Tuhan untuk bagian kami semua. Biar aku pimpin perjalanan hamba-hamba akan pulang dan tidak akan kembali ke selamat. Hidup kami lalai kami serahkan kepada Tuhan. Di saat kami sedang terbaik saja, Tuhan akan menjaga dan membimbing kami dari segala sesuatu yang kudus, sehingga kami boleh bawa pada kami kekuatan kesehatan di berjalan kami. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Kalau di dalam kami serahkan hidup kami kepada Tuhan dengan setia Tuhan. Kami bisa kepada Bapa di dalam nama Yesus yang kami Tuhan diselamatkan hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah kasih kami kepada Tuhan senantiasa dilimpahkan kami. Berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua sudah berbagi malam hari ini.